Terima kasih Anda masih bersama saya, Sofi Syarif, di Sapa Indonesia Malam. Bung Oscar, ini kan dengan adanya fenomena si Gozali ini adalah bahwa ada dua hal yang terjadi nih. Saat ini ada narasi yang merugikan NFT sendiri, karena biasanya digunakan oleh para kreator, oleh para seniman untuk menciptakan gambar digital kemudian dijual. Sekarang jadi macam-macam nih yang dijual. Lalu kemudian karena kemarin sempat ada salah satu gubernur yang menjual NFT, karyanya begitu dalam bentuk NFT, sehingga muncul tudingan bahwa jangan-jangan nanti karena NFT tadi seperti yang Anda bilang tidak ada patokan harganya, jangan-jangan nanti bisa jadi semacam alat untuk money laundering yang baru. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, satu hal tentang NFT ini sebenarnya sangat mirip dengan lukisan ya. Jadi kalau misalnya dikatakan untuk jadi alat money laundering itu agak susah juga. Karena pada saat sama seperti lukisan, kalau NFT dibeli orang terakhir berharga contohnya 100 juta rupiah, kita berikan kepada orang lain, ya. Orang lain dapat NFT itu belum tentu NFT itu akan bisa dicairkan kembali. Ini satu hal yang harus dipahami semua orang yang tergandungi NFT. Ya. Mungkin transaksi terakhir 100 juta, tapi mungkin saja begitu kita beli, kita jual lagi tidak ada yang mau beli. Sehingga harga NFT itu akan menjadi zero. Oke, kalau dari Kemenkominfo, Bung Dedi, bagaimana memastikan supaya orang-orang yang memang betul-betul serius menjual karyanya di NFT ini bisa terlindungi, tapi di sisi lain tidak ada penyalahgunaan dari apa yang ada di berbagai marketplace, apa yang bisa dilakukan oleh Kemenkominfo? Ya, sebetulnya saat ini kita sedang berkoordinasi dengan lembaga terkait ya. Di Indonesia ini kita memiliki Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan atau Bapepti ya. Nah, Bapepti ini adalah lembaga yang berwenang di dalam tata kelola perdagangan aset kripto. Sehingga ke depan kami sangat berharap kita bersama-sama mewujudkan tata kelola perdagangan aset kripto yang lebih berpusat pada kepentingan dan juga perlindungan terhadap para penggunanya. Nah, ini memang teknologi baru, sesuatu yang baru bagi masyarakat gitu ya. Mungkin sudah ada sejak lama tetapi baru beredar luas setelah adanya kejadian Gozali gitu. Pemerintah dalam hal ini segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk melindungi kepentingan masyarakat dari ekses yang tidak kita harapkan. Seperti tadi misalnya dalam hal mengupload atau menjual foto KTP diri sendiri. Memang mungkin itu adalah haknya. Tetapi ke depan kalau misal foto KTP itu kemudian disalahgunakan pihak-pihak tertentu untuk tujuan misalnya meneror pinjaman online misalnya. Itu kan kita sangat tidak berharap itu terjadi pada masyarakat kita. Oke, Bung Oscar, ini kalau saat ini karena sudah ada Gozali, susah sekali untuk membendung antusiasme yang luar biasa, bahkan mungkin antusiasme yang salah arah dari penggunaan NFT ini. Kira-kira, kalau Anda bisa menyampaikan kepada mereka yang belakangan ini gandrung NFT, terutama setelah adanya Gozali, apa yang harus Anda sampaikan sebagai wanti-wanti, supaya kita semua waspada, supaya kita semua tidak gampang terlena begitu? Satu hal tentang NFT ini kita harus tahu, membuat NFT itu gampang, semua orang bisa membuat. Tapi bukan berarti semua karya NFT itu ada yang mau beli. Ya. Mungkin saat ini beberapa orang ada yang beli, tapi kita harus tahu, ini sama seperti money game ya kalau saya boleh bicara kasar. Nanti saya sangat kasihan pada orang yang beli terakhir. Kenapa? Karena pada saat orang yang beli terakhir itu, dia nggak akan mampu untuk menjualnya kembali. Ya. Sama seperti lukisan, dia makin mahal. Tapi kalau memang Anda jadi pembeli terakhirnya, itu uang yang masuk situ sangat sayang. Karena NFT di tahap ini masih sebagian besar itu berupa hype, masih belum ada fungsi sama sekali. Bahkan beberapa seni digitalnya tidak ada kegunaan, bahkan keindahannya kurang bisa dipahami. Oke, tapi secara jangka panjang NFT tetap bakalan ada gunanya dan ada manfaatnya kan? Menurut saya pribadi, apabila metaverse benar-benar berjalan dan terjadi, NFT akan berfungsi untuk menjual barang-barang digital yang difungsikan ke dalam metaverse. Itu saya setuju sekali. Tapi saat sekarang ini kalau cuma jual selfie, menjual foto KTP, itu nggak ada fungsinya. Karena seharusnya
yang kita beli di NFT itu ada suatu bentuk digital yang kepemilikannya menjadi punya kita. Ya. Jadi jangan sampai Anda salah paham kalau misalnya kita jual foto diri kita dengan selfie KTP, itu Anda harus tahu bahwa Anda menjual hak atas foto itu kepada orang lain. Jadi kalau sampai disalahgunakan dan terjadi tindak kejahatan seperti yang disampaikan tadi sebelumnya, itu Anda bisa dianggap terlibat menurut saya. Oke, Jadi bisa dianggap terlibat ya karena Betul, jadi penyedia, menjadi penyedia sehingga orang bisa menyalahgunakan kan. dan Akhirnya dia Anda jadi merelakan korban. itu untuk disalahgunakan, jadi dianggap terlibat Betul, begitu ya. Saya betul. juga tadi berarti ada kaitannya dengan disampaikan oleh Bung Dedi soal dengan secara sengaja menyebarkan Ya, betul. data pribadinya. Baik, Bung Oskar terima kasih, Bung Dedi terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Sapa Indonesia Malam ya. Tambah ilmu saya hari ini. Selamat malam, sampai jumpa lagi lain waktu.